Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa dong. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Satria Aditya Dewantoro, dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Prambanan, membawakan renungan harian pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, kita buka kesempatan kali ini dengan menyanyikan satu pujian, yaitu Pelangi Sehabis Hujan. Kita pujikan ini dengan menyembah nama Tuhan. Hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Nah teman-teman, untuk kita membuka renungan ini, dengan kita berdoa dulu, memohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa memahami dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengizinkan kami semua untuk mendengarkan sedikit renungan-Mu yang terambil dari Alkitab Tuhan. Kiranya pada kesempatan ini Engkau memberkati kami Tuhan, untuk kami mendengar dan mempelajari sedikit yang dari apa yang Engkau kehendaki Tuhan, supaya apa yang Engkau kehendaki dapat kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman hanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, haleluya, amin. Nah teman-teman, untuk renungan hari ini, bahannya kita ambil dari tiga tempat ya, 3 kitab. Yesaya 55 ayat 8, Amsal 19 ayat 21, dan Amsal 23 ayat 18. Mari kita buka yang pertama, yaitu Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8 yang demikianlah bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian diambil dari Amsal 19 ayat 21. Ginilah firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan yang terakhir dari Amsal 23 ayat 18. Yang demikian bunyinya. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini, tema renungan yang saya ambil adalah rencana Tuhan menggenapi pengharapan. Dan judulnya adalah menghadapi ketidakpastian keadaan dengan iman. Menghadapi ketidakpastian keadaan dengan iman. Nah teman-teman, di masa-masa sulit seperti pandemi sekarang ini, seringkali di benak kita itu terlintas pertanyaan, kapan ya pandemi ini berakhir? Atau mungkin bagaimana masa depan dan pengharapan kita
bisa tercapai dalam keadaan yang tidak pasti ini. Bahkan tidak bisa dipungkiri teman-teman, kita seringkali meragukan Tuhan, bahkan cenderung menyalahkan Tuhan akan apa yang terjadi di hidup kita ini. Kita berpikir bahwa Tuhan telah mengecewakan kita dengan menghancurkan rencana-rencana dan pengharapan kita yang telah kita rencanakan jauh-jauh hari. Misalnya, nilai belajar yang kita dapatkan buruk, cita-cita yang kita idam-idamkan tidak tercapai, keadaan ekonomi kita terpuruk, kita jatuh sakit, atau bahkan orang yang kita sayangi pergi untuk selama-lamanya. Rasanya tuh seperti Tuhan sudah benar-benar tidak peduli dengan kita, bahkan mungkin telah meninggalkan kita. Mungkin di pikiran kita memang pernah merasakan hal itu ya teman-teman. Namun, benarkah demikian kalau Tuhan meninggalkan kita? Nyatanya tidak. Alkitab mengatakan dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Cobalah untuk merasakan kasih Tuhan dengan hal sederhana saja teman-teman. Coba teman-teman setiap pagi, bangun pagi keluar ke depan rumah, lalu bernafaslah sedalam-dalamnya. Ingatlah bahwa udara yang kita hidup saat ini adalah dari Tuhan. Disediakan Tuhan cuma-cuma untuk kita, untuk setiap manusia. Manusia baik atau jahat, kaya atau miskin, tua atau muda, besar atau kecil, budak atau orang merdeka. Udara ini gratis disediakan untuk kita dari Tuhan. Itu saja sudah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Tuhan pun tidak pernah mengabaikan rencana dan harapan-harapan kita. Namun justru rencana dan harapan kita yang terkadang tidak sesuai dengan kemampuan kita, atau bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tahu rencananya itu jauh lebih baik dari rencana-rencana kita. Oleh karena itu mungkin Tuhan ingin kita merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi. Bisa diumpamakan dalam menjalani hidup ini, kita ini sedang menulis menggunakan sebuah pensil, teman-teman. Kita bisa memilih dan menulis jalan cerita kita, jalan hidup kita. Namun, bila jalan cerita yang kita pilih salah dan melenceng dari apa yang sebenarnya kita tentukan, maka Tuhan yang akan menghapusnya karena Dialah yang memegang penghapusnya. Nah, itu yang ingin saya tekankan, teman-teman. Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dengan kata lain, Tuhan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita sendirilah yang menghancurkan kita. Untuk itulah Dia berfirman dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 dan Amsal 19 ayat 21. Lantas, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Satu jawaban, yaitu tetap percaya dan beriman kepadanya. Percayalah dengan firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Teruslah maju dan berusaha serta berdoa dan berpengharapan. Sisanya, biarkanlah Tuhan yang menyelesaikan bagiannya, memberikan rancangan yang indah untuk kita pada waktunya nanti. Tetaplah melangkah dengan mengimani rencana Tuhan yang indah. Seperti kata-kata bijak tokoh gereja Martin Luther King Jr. yang berkata, jika kau tidak dapat terbang, maka berjalanlah. Jika kau tidak dapat berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang kamu lakukan, kau harus tetap bergerak maju dengan iman dan percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Dialah yang akan menentukan apa yang
kita, yang apa yang menjadi masa depan kita nanti. Ya teman-teman, pada intinya rencana Tuhan itu mungkin bisa saya gambarkan seperti rumus matematika yang ada di depan saya ini. Rumus matematika ini memang sulit untuk dipecahkan. Begitu pula Tuhan, rencana dari Tuhan sangat sulit untuk kita pahami karena terbatasnya akal dan logika kita. Namun, di balik rencana Tuhan yang sulit ini, Dia mau berkata kepada kita, yaitu Dia mencintai kita dengan rencananya sendiri yang jauh lebih dari rancangan maka dari itu terbaik percayalah kepada Tuhan oleh karena dengan segenap hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Terima kasih teman-teman. Bapa